Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita kuliah pengantar ekonomika. Tidak terasa sudah pertemuan ke-7 ya. Nah, mohon maaf sebelumnya kuliah hari ini terpaksa dilaksanakan pada hari Sabtu. Baik, langsung saja ya. Jadi pada kuliah pada pertemuan terakhir ini sebelum UTS, saya ingin mereview kembali materi-materi sebelumnya. Jadi diawali dari materi yang pertama yaitu konsep dasar ekonomika. Kita membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, apa itu ekonomi, kemudian menurut berbagai praktisi dan pakar ya. Kemudian secara garis besar itu ekonomika adalah apa, ya. Kemudian keyword-nya apa. Nah, kemudian ada barang ekonomi dan masalah ekonomi. Nah, kemudian hubungan ekonomika dan teknik industri. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi itu apa? Secara keseluruhan dan menganalisis setiap komponen. Kalau mikro itu berhubungan dengan pilihan ekonomi secara individu dan cara memilih para pelaku ekonomi dikoordinasikan oleh pasar. Jadi, kata kuncinya kalau mikro itu gambar puzzle, potongan puzzle, sorry. Kalau makro itu puzzle secara keseluruhannya. Kemudian ini contoh-contohnya untuk makroekonomi, mikroekonomi. Kemudian masalah ekonomi itu ada 3 pertanyaan, yaitu apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kemudian ada barang ekonomi dan barang bebas. Kemudian ada barang antara, barang modal, dan barang akhir. Nah, kemudian ada input-output. Kemudian untuk input dikelompokkan menjadi modal, tenaga kerja, dan lahan. Ada pula ekonomika positif dan normatif. Nah, kalau normatif itu mempertimbangkan nilai dan ajaran etika. Tapi kalau positif itu menggambarkan fakta dan perilaku dalam perekonomian. Nah, ini contohnya. Jadi kalau tingkat pengangguran Amerika seharusnya lebih rendah, ini normatif karena ada kata-kata seharusnya lebih rendah. Berapa rendahnya? Nah, kalau tingkat pengangguran di Amerika ada 5,1% berarti positif. Seperti itu gambarannya ya. Kemudian ini alasan-alasan mengapa belajar ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, ya, macam-macam kegiatan ekonomi, kemudian pengertian-pengertian dasar. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi pada bab 1. Jadi ada tradisional, pasar, komando, dan campuran. Begitu. Itu untuk bab 1. Kemudian untuk bab 2 itu terkait prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Jadi kita membahas definisi ekonomi Islam itu apa dari berbagai narasumber. Kemudian secara garis besar itu ekonomi Islam bagaimana, kemudian kajian pendekatan ekonomi Islam kontemporernya bagaimana. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsipnya apa saja? Nah ini, misalkan Islam tidak mengajarkan kesamaan dan ekonomi, tapi mendukung dan menganjurkan kesamaan sosial, seperti itu. Kemudian masih berlanjut prinsip dasar ekonomi Islam. Kemudian lanjut ke karakteristik ekonomi Islam. Jadi kita membahas itu dan jangan lupa tujuannya juga. Nah, itu untuk bab 2. Kemudian untuk bab 3 tentang teori permintaan dan penawaran itu ada pertama-tama terkait pasar, terkait persaingan, kemudian baru masuk ke permintaan. Jadi ada unsur penentu permintaan, permintaan itu apa? Kemudian, kombinasi apa nih permintaan? Kombinasi jumlah dan harga, yang menunjukkan jumlah barang yang ingin dan bisa dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Kemudian kurva permintaan dipengaruhi karena apa? Ini ada faktor-faktornya. Kemudian ini adalah kurva
permintaan ya. Jadi ketika harganya murah, maka permintaannya tinggi gitu. Kemudian, ini ya contohnya ya, harganya mahal itu yang dibeli dikit, ketika harganya murah yang diminta itu tinggi, gitu. Ini harga, ini jumlah yang diminta. Jadi di sini harganya murah, permintaannya tinggi. Harganya mahal, permintaannya sedikit. Begitu. Kemudian ini hukum permintaannya dan ada pengecualiannya. Contohnya barang yang memiliki unsur spekulasi, kemudian yang berhubungan dengan prestis dan luxury, kemudian given ya. Nah, kemudian ada ini tadi udah ya. Nah, kalau sudah nanti masuk penawaran. Ini faktor-faktornya, penawaran itu apa, kemudian pergeseran kurva itu karena apa saja. Nah, ini kurva penawarannya ya. Jadi, kalau penawaran kan dari sisi penjual ya, otomatis ketika menjual harga tinggi, ditawarkannya banyak. Tapi kalau misalkan harganya rendah, itu ditawarkannya sedikit, seperti itu. Jadi yang model promo atau diskon tuh jumlahnya dikit aja, tapi kalau yang eksklusif, misalkan barang datang, arrival gitu kan, nah itu, banyak. Kemudian, nanti ada keseimbangan pasar, titiknya, titik temunya disebut titik equilibrium. Nah, kemudian ada elastisitas ya, inelastis jika kurang dari satu, elastis jika lebih dari satu, unitary elasticity jika E sama dengan satu. Nah, ini garis-garisnya, contoh-contohnya ya. Permintaan garis lurus, kurva permintaan, di mana E sama dengan satu. Ini kurva permintaan elastis tidak terhingga, dan kurva permintaan tidak elastis. Itu mau harga berapapun jumlahnya segini aja. Gitu. Nah, kemudian harga keseimbangannya rumusnya seperti itu. Ini untuk ya semacam persamaan matematika ya. Jadi ingin tahu harganya atau jumlahnya. Kemudian perubahan keseimbangan itu ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Jadi surplus konsumen itu selisih antara jumlah yang konsumen sanggup membayar dengan yang harus dibayar. Kalau surplus produsen selisih antara jumlah yang diterima dan mereka yang harusnya diterima. Gitu. Kemudian ini contoh surplus-surplusnya ya. B, E, C itu surplus konsumen. Kalau B, E, A itu surplus produsen. Gitu. Kemudian nanti ini dipantengin lagi, dipelajari lagi. Ini kurva permintaannya yang mana, kurva penawarannya yang mana, titik equilibriumnya mana, kemudian ditarik garis lurus, baru nanti ketahuan surplusnya di bagian mana. Kemudian ini ada kegagalan pasar, pasar tidak efisien jika apa. Kemudian intervensi pemerintah itu ada floor price, selling price, kuota. Nah, kemudian harga dasar itu untuk melindungi produsen atau penjual. Kemudian kalau selling price itu batas harga jual tertinggi yang di bawah dicapai oleh produsen. Nah, kalau kuota itu pembatasan jumlah produksi. Nah, kemudian ada pajak, ada subsidi. Kalau pajak itu sumber penerimaan negara, kalau subsidi itu kebalikan dari pajak karena subsidi menambah pendapatan baik konsumen maupun produsen. Nah, itu adalah bab ketiga. Kemudian masuk ke bab keempat, masuk ke mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi pasar itu apa, harga itu apa, kemudian mekanisme pasarnya bagaimana, kemudian kegagalan pasar itu terjadi jika ada apa saja, ya. Kemudian pasar dalam mengatasi masalah ekonomi dasar itu bagaimana gitu kan. Kemudian ada yang namanya eksternalitas. Eksternalitas itu bagaimana, contohnya apa saja, kemudian peran pemerintah itu apa saja. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ada kewajiban pemerintah, kemudian peran nyata pemerintah, sumber penerimaan negara, prinsip dasar pajak.
Jadi pajak itu bisa bersifat netralitas, bisa non-netralitas gitu. Jadi depend on ya, tergantung kondisi. Nah, itu untuk bab yang kelima. Sorry, tadi bab yang keempat ya. Sekarang masuk ke bab yang kelima tentang pendapatan nasional ya. Jadi ada mazhab klasik, ada Keynes versus klasik, kemudian contoh-contohnya, kemudian apa GDP, GNP, ya kan, NNP, NNI, PI, DI. Nah, itu. Kemudian terkait teori klasik dan Keynes itu perbedaannya itu kondisi apa? Full employment bagaimana kondisinya gitu. Kemudian contoh-contoh perhitungannya ya, perhitungan GDP itu berdasarkan pendekatan pengeluaran atau berdasarkan pendekatan pendapatan. Kemudian GNP itu ada hal-hal penting. Nah, perbedaan GDP dan GNP itu apa? Gross domestic product, kata kuncinya domestik. Jadi yang berada di lokasi di dalam negeri. Tapi kalau GNP, N, nasional, berarti tergantung nationality-nya, WNI, ya. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, yang penting itu punyanya orang WNI, itu GNP, gitu. Nah, kemudian seperti halnya GDP, GNP itu ada pendekatan pengeluaran dan pendapatan juga. Perbedaannya apa, gitu. Kemudian selain itu, GNP, khusus GNP, itu ada juga tentang pendekatan produksi atau nilai tambah. Itu bagaimana? Jadi yang dihitung itu nilai tambahnya. Oke, itu bab 5 ya. Dan ini adalah bab terakhir sebelum UTS, materi terakhir sebelum UTS, jadi terkait uang bank dan kebijakan moneter. Jadi bagaimanakah uang itu, kemudian awalnya kan apa namanya, sebelum barter kan harus bikin sendiri ya, bikin sendiri, tapi ada keterbatasan kemudian tuker-tukeran gitu kan. Terus karena tuker-tukeran kok nggak sesuai, misalkan pakaian dan perhiasan, akhirnya ada uang barang. Jadi memang ada barang yang bisa menggantikan uang pada masa itu. Contohnya perhiasan, senjata, atau kebutuhan pokok. Tapi bagaimana nilainya kalau tidak sama? Akhirnya diganti uang logam. Sesudah uang logam, barulah uang kertas. Dan sekarang itu ada uang yang eh, cashless ya, seperti e-money, kartu kredit, kemudian debit card, kemudian menggunakan apa namanya, metode pembayaran digital yang lain gitu. Kemudian awalnya dulu dalam Islam itu uangnya menggunakan emas, perak, perunggu, tembaga seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri uangnya mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah, diterima umum dan stabil, kemudian jumlahnya harus mencukupi untuk bertransaksi. Kemudian fungsi uangnya untuk ukuran harga, media transaksi, dan media penyimpan nilai. Nah, ini berdasarkan bahan, itu ada uang logam, uang kertas. Kalau nilai, nilai penuh dan tidak penuh. Kalau penuh tuh uang kertas ya nilainya segitu. Uang emas ya nilainya segitu. Kok tidak penuh uang dari kertas, karena sebenarnya kertas itu menggantikan ya. Kemudian berdasarkan lembaganya ada uang kartal, ada uang giral. Uang kartal itu uang logam dan kertas, kalau uang giral itu cek, bilet giro, seperti itu. Yang memproduksi siapa? Kalau uang logam, uang kertas ya Bank Indonesia, kalau cek, bilet giro ya dari bank-bank umum ketika kita punya giro atau deposito, seperti itu. Kalau uang kawasan, kalau di Indonesia ada uang lokal gitu. Kalau regional itu euro untuk Eropa. Kalau internasional itu contohnya USD ya. Nah, itu. Kemudian nilai uang ada intrinsik, nominal, dan real. Intrinsik itu menekankan pada sisi bahan dasar pembuat uang. Jadi nilai dari benda yang digunakan untuk membuat mata uang itu intrinsik. Kalau nominal itu yang tertulis atau tertera. Kalau real itu didasarkan pada kemampuan daya beli uang.
untuk dipertukarkan barang atau jasa. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, ada pendapatan masyarakat, otomatis jika pendapatannya tinggi, uangnya kan banyak, jadi peredarannya lebih banyak. Kemudian tingkat suku bunga, ketika bunganya tinggi, harapannya kan orang-orang menabung ya. Ketika bunganya rendah, nah itu, jadi itu untuk stok, uang di bank juga gitu kan. Kemudian selera masyarakat, sistem pembayaran, harga barang, jenis kekayaan yang dimiliki masyarakat. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Untuk permintaan itu kebutuhan bertransaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Kalau penawaran tingkat bunga ya, hubungannya dengan ketika bunganya tinggi, kita masukkan ke bank gitu kan. Nah, kemudian tingkat inflasi yang per tahunnya pasti ada inflasi, kemudian produk dan pendapatan nasional, dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Oke, kemudian kalau lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank dan lainnya atau non-bank. Nah, ini contohnya. Kalau bank itu ada bank sentral, bank atau Bank Indonesia, bank umum. Bank umum itu seperti BNI, BRI, Mandiri, kemudian CIMB Niaga, kemudian BCA. Nah, itu bank umum, bank daerah juga bank umum, BPD gitu kan. Nah, kemudian ada juga BPR dan ada bank syariah. Nah, terkait layanan syariah itu ada 2, nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian, lembaga keuangan ya selain bank, jadi ada pasar modal, pegadaian, leasing, asuransi, dapen, koperasi, dan seterusnya. Kemudian, ini terkait sejarah Bank Indonesia. Kemudian pengertian bank, jadi tugas bank itu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Nah, kalau bank umum itu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jadi bank umum ada 2. Nah, kalau konvensional itu mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan. Kemudian sumber pendapatnya adalah spread atau selisih antara nilai jual dan nilai beli. Maksudnya gini, misalkan orang nabung nih, ya, saya ceritanya jadi bank. Orang menabung baik dalam bentuk tabungan atau maupun deposito, maka masuk ke saya himpun, ya kan. Saya himpun, saya beri bunga, misalkan bunganya 1% atau 2%, ya. Saya memberikan imbalan kepada orang yang memasukkan tabungan ke saya ceritanya Bang, itu 1% atau 2%. Nah, ketika ada orang mau pinjem hutang ke saya, kredit ke saya akan memberikan pinjaman. Pinjaman itu saya berikan sebesar 9% kepada orang yang meminjam. Nah, sumber uangnya dari mana? Dari yang tabungan-tabungan yang masuk ke saya, jadi saya puter. Nah, selisihnya itu tadi kan, 1, 2% ya, misalkan pinjamannya saya beri, 9% gitu. Berarti selisihnya ya misalkan 2% kah? Jadi 9 kurangi 2%. Jadi keuntungan saya adalah 7% selisihnya, gitu. Itu gambarannya ya, jadi perputaran uang. Nah, jadi ada funding dan lending. Funding menghimpun uang dari tabungan gitu, baik itu giro, tabungan berencana, tabungan biasa, deposito. Nah, itu saya himpun, kemudian menyalurkan kredit. Nah, saya salurkan kredit. Nah, bunganya pun berbeda. Jadi, nasabah yang pinjam saya, yang kredit saya, apa namanya, mengajukan kredit ke saya ini bank ya. Nah, itu saya beri bunga 9%. Jadi nasabah itu harus membayar ke saya 9%. Nah, dari 9% itu, saya memberikan keuntungan kepada orang yang menghimpun uang ke saya, yang nabung ke saya itu 2%, gitu. Jadi sama-sama, apa namanya, ini dapat bunga, itu gambarannya. Nah, kemudian untuk bank itu ada bank sentral, ada bank umum, bank perkreditan rakyat. Bank sentral itu Bank Indonesia. Jadi tugasnya mencetak dan mengatur peredaran uang, menjaga kestabilan uang, memberikan kredit kepada bank-bank Indonesia. Jadi bank-bank ini, bank-bank di sini itu, eee,
kan gini, kalau nasabah kan bisa kreditnya di bank. Nah, bank sendiri bisa kreditnya di Bank Indonesia gitu. Kemudian mendorong dan mengerahkan dana masyarakat untuk dana pembangunan, menetapkan bunga pinjaman kepada seluruh bank. Jadi ada yang namanya BI rate, suku bunga bank BI. Nah, itu. Misalkan suku bunga bank BI itu sudah ditetapkan 5%, maka si bank ini yang ingin mengajukan kredit, yang bukan mengajukan, yang menyediakan layanan kredit itu memberikan bunga minimal 5% itu, jadi lebih dari 5. Misalkan, misalkan dari suku bunga Bank BI itu sudah menetapkan 5,6, kemudian saya itu memberikan, bunga kreditnya itu 9%. Seperti yang contoh tadi yang 9% seperti itu. Kemudian, mengawasi bank-bank di seluruh Indonesia. Nah, kalau bank umum itu mengumpulkan dana dan memberikan kredit. Nah, kalau BPR itu memberikan pelayanan jasa perbankan kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, kemudian menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan dan mengurangi praktek ijon dan pelepas uang. Jadi daripada, orang-orang yang di pedesaan itu apa namanya, hutang rentenir, ya mendingan pinjamnya di, bank, BPR aja, gitu. Nah, jadi itu adalah rangkuman yang garis besar dari bab 1 sampai bab 6. Jadi, itu tadi ya, saya review dan flashback kembali. Selamat belajar semuanya, persiapkan diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.